Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sungai Rumbai, Ibu Marpalinda SPD beserta wakil, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SMP Negeri 2 Sungai Rumbai. Selamat datang di acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mulia. Kita sempat hadir di sekolah yang sangat kita cintai ini. Selawat beriringkan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai acara kita, marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin Di sana aku berdiri.
wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma iftah lana abwabal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal rizki wa babal ilmi wa babal sihah wa babal quwah wa babal salamah wa babal afiyah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafar lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Zulfadli. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala UPT SMP Negeri 2 Sungai Rumbai kepada Ibu Marpalinda SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh CGP, yaitu Ibu Mulyandra BSSGR, yaitu dengan adanya Bu Mulyandra CGP Angkatan 10. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada kita semua dari alam yang tidak berilmu dan tidak beradab dengan adanya alam yang berilmu dan beradab dan berteknologi yang kita rasakan sampai saat ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada kesempatan ini. Pengalamannya selama diklat tersebut mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan diimplementasikan di sekolah kita dengan adanya berpedoman, berpusat kepada siswa. Kami harapkan kedepannya kita lebih baik dan lebih maju lagi. Jadi mungkin nanti kami persilakan aja langsung kepada Bu Ia. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Mulyandra BSSGR, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMPN 2 Sungai Rumbai, Ibu Marpalinda. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Bapak Zulfadli. Seterusnya kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini diberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang dilaksanakan di UPT SMPN 2 Sungai Rumbai. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan tidak berpanjang mukadimah, kita langsung aja masuk ke acara intinya, karena ini sudah acara inti. Jadi kita langsung saja kepada diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan dilaksanakan pada hari ini.
Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, adapun konsep inti dari budaya positif yang akan saya jabarkan nanti adalah: 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. Yang 5. Posisi kontrol restitusi. Selanjutnya segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan keras. Baiklah, kita lanjut untuk membahas satu persatu dari konsep inti budaya positif ini. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada paradigma baru dan ada paradigma lama. Kalau paradigma lama itu biasanya pembelajaran itu adalah teacher center. Semuanya berpusat kepada guru. Nah, untuk paradigma baru ini, pembelajaran kita dipusatkan kepada siswa atau murid. Muridlah yang diutamakan di sini. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi seluruh siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dan yang tidak berprestasi. Jadi untuk paradigma baru, pembelajaran diferensiasi ini lebih diutamakan untuk memenuhi kodrat murid dalam mencapai pembelajarannya. Selanjutnya, karena tujuannya tadi adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah sama-sama kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwa ada 6 item profil pelajar Pancasila. Pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Selanjutnya adalah kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, inilah tujuan dari pendidikan paradigma baru yang sedang gencar-gencarnya kita kembangkan. Nah, konsep inti dari budaya positif yang kedua adalah disiplin positif. Nah, kalau bicara disiplin, apa hal yang terbayang oleh Bapak Ibu dalam kepalanya? Iya, peraturan, ketidaknyamanan. Nah, itulah yang terbayang oleh kita karena kita mendengar kata-kata disiplin. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu diinginkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menyambungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan peraturan, dengan keharusan. Nah, itu dia yang kata-kata disiplin yang tertanam dalam benak kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan menjadi motivasi intrinsik dan juga motivasi bukan ekstrinsik.
Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menimbulkan kesadaran diri ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita munculkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan yang dapat kita kembangkan atau kita lahirkan, yaitu yang ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, belas kasihan, rajin, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa kita gali pada anak didik kita nantinya. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ya, yang pertama itu bertahan hidup. Itu hal yang mendasar atau fondasi dalam kita hidup manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, inilah 5 konsep kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk pertama lebih baik kita pahami dulu apa itu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tindakan atau tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ini dapat kita tanyakan dulu kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, dan apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan di lingkungan atau dari orang lain. Menurut Gosen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya apa? Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi untuk menghindari hukuman itu maka ia melakukan apa yang diinginkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan dari seseorang terhadap sesuatu yang diinginkan oleh orang lain tersebut. Nah, yang pertama dan yang kedua tadi itu termasuk kepada motivasi eksternal, yaitu motivasi yang didasarkan dari lingkungannya, dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi internal,
yang mana dorongan tersebut berasal dari dalam diri seseorang. Nah, tujuannya adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, nah ini dia ada contoh kasus, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan, yaitu kelas 8C diminta Bu Reni untuk membersihkan kelasnya. Lucy langsung menyapu kelas ketika mendengar instruksi tersebut yang diberikan oleh Ibu Reni. Dari tindakan itu dia mendapatkan pujian dari Ibu Reni. Namun setelah Ibu Reni meninggalkan kelas 8G, Lucy langsung berhenti menyapu kelas. Nah, dari contoh kasus tersebut, motivasi apa yang dimiliki oleh si Lucy? Iya. Nah, motivasi yang dimiliki oleh Lucy karena dia mau menyapu lekal atau kelas berdasarkan atau mendapatkan pujian dari Ibu Reni adalah motivasi eksternal. Ya, bagus sekali Bapak Ibu. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, untuk berbicara tentang posisi kontrol restitusi, kita harus pahami 3 hal dulu, yaitu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Hukuman adalah bentuk sanksi yang tidak terencana, bersifat satu arah, di mana dalam konteks hukuman untuk siswa hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu yang dinamakan dengan hukuman. Nah, selanjutnya kita lihat lagi konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukuman sebagai akibat langsung dari tindakannya. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itulah yang dinamakan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, karena fokus kita kepada restitusi, maka kita lanjutkan dengan ciri-ciri restitusi. Apa saja ciri-ciri restitusi ini? Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, jadi tidak menyalahkan atau tidak takut salah, tapi kita belajar dari apa kesalahan yang sudah kita perbuat dan kita perbaiki di masa yang akan datang. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Biasanya kalau antara guru dan murid setelah dipanggil ke kantor itu hubungan mereka dipanggil ke kantor untuk menyelesaikan masalah, biasanya hubungan pasti agak renggang atau terjadi gap lah antara si murid dan si guru. Nah, kalau di restitusi tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita di sana memperbaiki hubungan yang bahkan memperbaiki, menambah hubungan erat lah istilahnya. Kemudian ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di sini kita menawarkan sesuatu agar mereka mengakui, bukan memaksa mereka untuk mengakui. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seterusnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Lanjut, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah ciri-ciri restitusi yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah,
segitiga restitusi. Nah, ini namanya segitiga restitusi ya Ibu-ibu. Ada 3 langkah di sini dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, apa yang kita lakukan yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itulah dia tindakan dalam menstabilkan identitas. Nah, untuk pernyataan yang dapat kita gunakan, contohnya seperti ini. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu karena sudah distabilkan identitasnya itu dengan kata-kata 1. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itulah yang kata-kata yang bisa kita ucapkan contohnya ya dalam menstabilkan identitas murid. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, jadi dalam validasi kebutuhan ini, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, contohnya kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Nah, yang kedua, adakah yang membuat kamu lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini ya yang dapat kita lakukan. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada menanyakan keyakinan ini, setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh pernyataannya, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Yang kedua adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itulah 3 langkah segitiga restitusi dalam pemecahan masalah. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada 2. Yang seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau hukuman atau penghargaan berarti termasuk kepada identitas gagal. Nah, hukuman ini ciri-cirinya itu menyakitkan, tidak nyaman bagi anak, murid merasa ketakutan, pemaksaan, murid menyembunyikan kesalahan, jadi dia tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan hanya diam. Kemudian murid merasa rendah diri. Itu ciri-ciri dari hukuman. Nah, yang untuk penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Inilah konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan juga restitusi. Nah, untuk konsekuensi, penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, untuk restitusi, ciri-cirinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, inilah konsep disiplin dengan identitas gagal
yang insya Allah nanti akan kita kembangkan di sekolah kita ini. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada contoh kasus bagaimana membedakan antara hukuman, restitusi, konsekuensi dan juga restitusi. Kalau pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat 10 menit. Nah, sedangkan untuk konsekuensi tindakannya seperti guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Sedangkan pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, pada hukuman guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan untuk konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Pada restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, inilah perbedaan penyelesaian kasus yang dapat dibedakan antara mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, dan mana yang restitusi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, untuk posisi penghukum itu guru akan bersuara lebih keras, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri dari kata-kata yang keluar seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana kalau orang tua kamu? Penghukum nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuhnya biasanya dia melotot dengan jari menunjuk-nunjuk dan juga menghadap. Nah, hasil dari posisi kita sebagai penghukum, kemungkinan murid akan marah dan dendam atau bersifat agresif, tidak jadi sesuatu, bisa jadi sesuatu kembali duduk dan murid mencoret-coret bukunya, bahkan mungkin pas pulang sekolah itu ban motor atau ban mobil kita dikempeskan. Itu hasil dari posisi menghukum. Yang selanjutnya yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ciri-cirinya nada suara memelas, kemudian halus, bahasa tubuhnya merapat kepada anak dan lesu. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah, telah mengecewakan ibu bapak gurunya, murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan mereka sering berkata, ayo bantulah demi bapak ya, seperti itu. Ayo bantulah demi ibu ya, gitu. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak ibu selama ini, dan ya sudah kali ini tak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu yang biasanya
kata-kata yang keluar ketika kita berada pada posisi teman dalam posisi kontrol restitusi. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab ya dengan gurunya. Dampak positifnya hanya saja di posisi negatif, murid menjadi tergantung kepada gurunya. Bila ada masalah, mereka bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid akan berbuat seperti sesuatu ya, kalau tidak ada gurunya dia akan merasa kurang bersemangat. Nah, begitulah kira-kira. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Lanjut, ciri-cirinya. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid. Oke, yang terakhir Bapak Ibu adalah posisi manajer. Nah, posisi terakhir atau manajer adalah posisi di mana guru tersebut berbuat bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri apa yang kita yakini. Nah, biasanya pada posisi manajer ini suara nada tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, hasilnya posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar dan permasalahan tertentu dengan bimbingan guru. Nah, itulah 5 posisi kontrol restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini ya, kita harus paham dulu apa itu peraturan dan apa itu keyakinan. Kita lihat dulu apa itu peraturan. Nah, peraturan adalah nilai-nilai yang harus dipatuhi dan apabila melanggar akan dikenakan hukuman. Biasanya peraturan ini dibuat oleh suatu lembaga dan harus dipatuhi. Nah, kalau tidak dipatuhi, konsekuensinya adalah hukuman. Nah, itu yang peraturan. Tetapi kalau keyakinan, yaitu sesuatu yang diakui oleh sekelompok manusia dan bila melanggar akan dikenakan konsekuensi. Nah, biasanya dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Efeknya atau akibatnya adalah ya, kalau tidak melakukan berarti harus menerima konsekuensi. Nah, oke Bapak Ibu, sebelum kita membuat keyakinan kelas, biasanya kita mencari kalimat-kalimat positif atau memunculkan dulu kalimat-kalimat positif yang biasanya dalam peraturan itu dibuat tidak boleh datang terlambat. Ya, nah untuk pada keyakinan atau kesepakatan, kata-kata tidak boleh atau peraturan itu dihilangkan, diganti datang tepat waktu. Nah, kemudian jangan buang sampah sembarangan. Itu kalau dalam peraturan. Untuk keyakinan atau kesepakatan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, yang ketiga, tidak boleh mencemooh teman. Masih ada kata-kata tidak boleh ya. Nah, dalam keyakinan atau kesepakatan kita buat saling menghargai sesama teman. Nah, inilah nilai-nilai positif ya. Ini dari peraturan, berarti nilai-nilai negatif kita ubah menjadi nilai-nilai positif yang akan kita masukkan pada keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya contoh kasus. Kebetulan ini bisa
Bisa diperhatikan dulu. Oke Bapak Ibu, itu adalah contoh kasus yang kemarin saya selesaikan dengan segitiga restitusi, di mana hal pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid. Dan alhamdulillah hasil dari tersebut siswa kita ini dia memahami bahwa dia salah dan tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang, dan jika terjadi lagi dia tidak akan bertindak sendiri namun akan melaporkan kepada guru atau wali kelasnya. Nah, inilah yang kemarin saya selesaikan kasusnya. Itulah ya Bapak Ibu diseminasi pemahaman tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu hari ini. Nah, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau masukan, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, untuk terakhir kita lakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara kita lakukan ice breaking ya, tepuk siang malam ya. Tapi sebelumnya, kalau saya sebutkan SMP 2 Sungai Rumbai, luar biasa ya. Oke. SMP 2 Sungai Rumbai, SMP 2 Sungai Rumbai, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, untuk ice breakingnya tepuk siang malam. Kalau tepuk siang, 1, tepuk pagi 1, tepuk siang masih berbunyi, tepuk malam, oke. Tepuk siang, konsentrasi, tepuk 1, tepuk pagi 1, tepuk 2, siang 2. Oke, kita ulang lagi, tepuk siang 2. Berarti udah lapar ya Bapak Ibu. Kita ulang lagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, satu kali lagi ya, kita kumpulkan konsentrasinya. Malam, tepuk
Selamat siang, waktu malam. Oke, terima kasih sudah konsentrasinya sudah penuh ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Mulyendra. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita terapkan pada pembelajaran setiap harinya. Demikianlah acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Mulyendra. Kalau ada salah kami mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.